Salam, selamat kembali berjumpa di dalam Sarangpun Channel. Apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan untuk mengawali pembicaraan kita, untuk mengawali bincang-bincang kita gitu ya. Saya ingin memberikan satu buah video gitu yang sebenarnya sangat menegur saya pribadi gitu ya, menguatkan juga, dan saya harap juga menguatkan setiap kita. The night before the earthquake, she had a dream that really disturbed her. She wasn't entirely sure what it meant. She was building her own house, and she had built the walls up. She said, but the roof wasn't there, which is often a symbol of protection. And all around the outside of the house were people crowded all around. Tiba gempa, saya lagi cuci piring. Suddenly there was an earthquake. I was washing dishes at the time. I told my husband that morning during the earthquake, maybe this is a sign that many people will die. I dreamt about it last night. Then about 1 minute later, the earthquake stopped. So we went outside. Let's get out, let's get out. Sedang Then menerangkan. the seawater, which appeared like a huge dark wooden plank as tall as 2 coconut trees came. Where shall we go? Where shall we go? They all asked me. I became so confused. I said, this is the house of God. It is the house of God. Let's all go in. I prayed. I forgot I was a Muslim. I prayed like a Christian. I said, dear God, dear Lord, please protect us at this time. Do not destroy us, oh God. Do not be angry with us, oh God, forgive us. Forgive our sins. Lord Jesus, do not forsake me. Everyone was chanting, Lord Jesus, Lord Jesus. Berdoa bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Suddenly the water stopped, about 1 meter away. The water has stopped. We were all there crying, thanks to the Lord Jesus. Everyone believed that the Lord Jesus has saved us at that time. There is no one else to turn to but Him. Dalam video yang sudah sama-sama kita lihat, bisa terlihat bagaimana ternyata Tuhan gitu ya. Ternyata Tuhan bisa memakai hal seperti itu. Ya. Bisa memakai hal seperti itu untuk mempertobatkan orang. Di sana saya jadi berpikir begitu. Selama ini ketika saya memberitakan siapa Tuhan Yesus, gitu ya, dengan teori-teori, gitu, saya berpikir bahwa bukan dengan kekuatan, bukan dengan gagah, bukan dengan pengetahuan kita bisa mempertobatkan orang, tetapi semata-mata adalah karena Roh Tuhan sendiri yang memilih mereka. Jadi meskipun kita punya pengetahuan, punya kehebatan, Roh Tuhan bilang belum saatnya. Karena sebenarnya pun begitu ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan begitu, kalaupun tidak ada yang mau menyembah, tidak ada yang mau mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan begitu, batu-batu pun bisa berteriak untuk menyembah Tuhan. Nah, disitulah letaknya kehebatan Tuhan kita, sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, mari saya mengajak untuk setiap kita ya sama-sama merenungkan dari sebuah firman Tuhan dari Yoel pasal kedua, ya. Yoel pasal kedua mulai dari ayat yang ke-28 sampai ke ke-32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Melalui ayat yang tadi kita sama-sama sudah baca, begitu. Itu adalah ayat yang Tuhan berikan ketika itu kepada bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda, ya, melalui siapa? Melalui Nabi Yoel begitu, seperti yang sudah kita tahu. Tetapi ini terus berlanjut sampai sekarang bahkan. Kenapa? Karena di sana dikatakan kita bisa melihat ada kata-kata akan. Artinya ketika itu belum tergenapi, sobat Sarangpun. Barulah tergenapi ketika nanti Tuhan Yesus akhirnya datang ke dunia. Dan sampai Tuhan Yesus kembali datang. Kita mulai dari ayat ke-28 yang dikatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada setiap manusia. Nah, setiap manusia ini berarti setiap kita. Nah, tetapi di dalam
kata-kata selanjutnya kita bisa melihat manusia siapakah itu yang dicurahkan rohnya. Yang pertama adalah anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Nah, seperti yang sudah saya kasih tahu tadi ya, ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel ketika itu. Ya. Tetapi jangan lupakan dalam perjanjian baru begitu ya. Ya, dikatakan di sana bahwa kita pun orang-orang percaya adalah termasuk ke dalam keturunan bangsa Israel. Ya, umat pilihan Allah. Jadi zaman perjanjian baru itu kita orang-orang percaya adalah juga masuk dicangkokkan gitu ya dengan orang-orang pilihan Tuhan. Bangsa Israel ini kan umat pilihan Tuhan. Ya, kita pun adalah umat pilihan Tuhan. Jadi ayat ini pun berlaku sampai sekarang gitu untuk kita. Yang pertama adalah anak-anakmu laki-laki dan perempuan ya akan bernubuat. Nah, sebenarnya akan bernubuat ini dalam kata aslinya saya pelajari ini adalah dijadikan nabi, jadikan nabi. Memang bernubuat ini salah satu ciri seorang nabi. Tetapi kalau digunakan di sana dikatakan dijadikan nabi, artinya gitu ya. Ada banyak pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak keturunan bangsa Israel, anak-anak umat pilihan ya, akan ada banyak. Nah, salah satunya adalah bernubuat. Ini dipakai oleh Tuhan. Jadi tanda yang pertama ya, menjelang hari Tuhan akan datang itu adalah anak-anak perempuan maupun laki-laki akan bernubuat ya. Itu bukan suatu hal yang aneh, saudara Tuhan. Nah, mungkin gitu ya saat ini bentuknya adalah seperti misalkan ada yang diantara saudara-saudara Tuhan gitu ya, ada tanda-tanda seperti itu ketika anak-anak saudara begitu menyampaikan hal-hal yang kelihatannya sepele gitu, tapi itu bisa terjadi ya. Nah itu bisa Tuhan pakai. Misalnya dikatakan seharusnya seorang nabi itu bisa membangun ya, bisa menasihati dan juga menghibur jemaat. Nah inilah seharusnya kalau dia bernubuat itu yang dikatakan. Nah, jadi kalau ada orang yang menganggap dirinya nabi tetapi malah menimbulkan kerusuhan, menimbulkan perpecahan antar orang percaya, saya rasa itu bukan seorang nabi. Lalu yang kedua adalah kepada orang-orang tua. Orang-orang tua dikatakan akan mendapatkan mimpi. Ya, kita tahu orang-orang tua itu adalah orang-orang yang dipandang, orang-orang yang dihormati. Nah, orang-orang ini akan mendapatkan mimpi, bukan sembarangan mimpi, sudah dikasih oleh Tuhan, sobat sarung pun, tetapi mendapatkan mimpi yang berasal daripada Tuhan tentu. Dan ini akan mendapatkan, mereka akan mendapatkan pertobatan dari hal ini. Ya. Lalu yang ketiga adalah untuk teruna-teruna, anak-anak muda, orang remaja begitu. Mereka akan mendapatkan penglihatan. Mereka akan mendapatkan penglihatan. Ya, saya percaya penglihatan ini adalah penglihatan yang benar-benar dilihat oleh mata mereka, yang nampak pada mata mereka. Nah, ketika seorang pemuda teruna-teruna itu membaca firman Tuhan mungkin ya, membaca Alkitab, kemudian mereka melihat gejala di dalam lingkungan mereka, di dalam masyarakat mereka, kemudian mereka bisa menilai bahwa ini adalah campur tangan Tuhan. Di sana sebenarnya dikatakan penglihatan daripada Tuhan. Dan hal ini bisa mempertobatkan anak-anak muda di zaman sekarang. Sesuai dengan Tuhan. Sekali lagi bukan karena usaha manusia, bukan karena mereka diinjili oleh orang-orang yang hebat, tetapi karena roh Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak muda. Yang terakhir adalah juga kepada hamba-hambamu, ya, laki-laki dan perempuan. Hamba-hamba gitu ya, di dalam perjanjian lama itu adalah seorang budak-budak yang bisa dibeli, bisa juga diambil begitu dari bangsa-bangsa yang secara hitungan bukan dari orang-orang pilihan Tuhan, seperti orang Mesir mungkin, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan lainnya gitu. Tetapi Tuhan katakan bahwa roh Tuhan akan tercurah pada mereka juga. Artinya apa? Akan ada banyak orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, yang tadinya belum mendengar siapa Tuhan Yesus gitu. Tetapi akhirnya mereka tuh menjadi bertobat. Dan bukankah itu sudah terjadi pada akhir-akhir ini, sudah kasih dalam Tuhan? Kita melihat bagaimana di pemberitaan-pemberitaan artis-artis begitu ya. Mereka bilang dalam kesaksian mereka begitu bahwa saya
didatangi Tuhan Yesus dalam mimpi saya. Dan itu yang membuat mereka bertobat. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Ketika mereka sudah mendapatkan hal-hal seperti itu, siapa yang bisa mengubah iman mereka? Tidak akan ada. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus sendiri sudah bekerja. Ketika Roh Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi. Sobat Sarang pun, ayat selanjutnya di ayat 30 sampai dengan 31 itu berbicara mengenai mujizat-mujizat atau tanda-tanda yang diadakan Tuhan di langit dan di bumi. Ya, kita baca ayatnya di sana. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Nah, saya menilai gitu ya, darah di sana berkaitan dengan pengorbanan, karena selalu berkaitan dengan pengorbanan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Pengorbanan siapa? Dalam hal ini tentu di dalam perjanjian baru sudah digenapi di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, lalu yang kedua adalah api. Nah, api ini bisa juga berkaitan dengan peristiwa tercurahnya Roh Kudus, karena dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua bahwa di hari Pentakosta itu Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api tentu saja. Dan api selalu dikaitkan dengan semangat untuk memberitakan firman Tuhan, semangat untuk menjadi saksi bagi Kristus. Lalu yang ketiga di sana dikatakan tanda-tandanya adalah gumpalan asap. Nah, gumpalan asap ini apa? Bisa banyak penafsiran, tetapi yang saya percaya gumpalan asap ini bukan gumpalan asap yang dibuat-buat manusia. Ini adalah gumpalan asap yang luar biasa, karena dikatakan di sana adalah tanda dari Tuhan. Artinya apa? Bisa jadi gumpalan asap ini adalah bencana-bencana alam yang terjadi. Gunung meletus, gempa bumi, itu adalah tanda-tanda dari Tuhan. Nah, Sobat Sarung pun, kalau kita baca di dalam Matius pasal ke-24 ayat 29, di sana dikatakan kita itu saat ini sudah ada dalam masa-masa penyiksaan. Saya katakan masa-masa penyiksaan. Karena di sana dikatakan bahwa setelah masa-masa penyiksaan itu baru anak manusia akan datang di atas awan-awan. Ayat 31 berkata bahwa matahari akan berubah menjadi gelap. Bulan akan menjadi darah. Nah, ini sangat hal-hal yang di luar kebiasaan, di luar hal yang normal gitu. Jadi ketika nanti sudah dikasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang, dikatakan di sana akan ada tanda-tanda yang dirasa tidak normal. Dan anak Tuhan, orang Kristen sebenarnya harus bisa menilai gitu ya. Nah, ayat ke-32 dikatakan, dan barang siapa yang bersuka pada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Sobat Sarung pun, kita sudah sama-sama dengar di dalam Yohanes pasal keempat, kita sudah sama-sama tahu ketika Tuhan Yesus di sana berbicara dengan orang Samaria, dikatakan keselamatan ada di dalam pihak Yehuda. Memang mereka orang Samaria akan menyembah di gunung dan juga di Yerusalem, tetapi Tuhan katakan bahwa akan ada saatnya kalian tidak akan lagi menyembah di sini, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di zaman pandemi ini kita sudah tidak lagi bisa seperti dulu. Ya, ibadah dibatasi, ya, gedung-gedung banyak yang kosong. Gitu. Pelayanan-pelayanan sekarang semakin luas, semakin kompleks. Saya rasa ini pun diizinkan oleh Tuhan, sudah sekali Tuhan. Ya, untuk semakin memperlihatkan tanda-tandanya kedatangan Tuhan. Ya, karena sekali lagi Tuhan katakan bahwa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran itulah yang dikehendaki. Dan itulah yang dikatakan setiap orang yang dipanggil Tuhan yang akan termasuk juga orang-orang yang terlepas. Jadi yakin dan percayalah bahwa kita ada di dalam masa-masa penantian, kita di dalam masa-masa harinya Tuhan, gitu ya. Sebelum nanti Tuhan Yesus datang kembali, kita ada di saat seperti itu. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana yang belum mendengarnya. Ya. Roh Tuhan, Roh Kudus memang bisa mempertobatkan. Sangat bisa. Tetapi dikatakan di dalam Roma bahwa bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakannya. Nah, tetapi sekali lagi memberitakannya bukan dengan
cara-cara yang salah. Ya. Tugas kita hanya memberitakan saja. Melalui video tadi sudah sama-sama kita saksikan bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat bencana alam, lewat pandemi, itu menyatakan kuasanya. Melalui pertobatan-pertobatan orang yang bilang bahwa mereka melihat Tuhan Yesus, bermimpi tentang Tuhan Yesus, kita bisa menilai bahwa Roh Kudus bisa bekerja, ya. Bahkan tanpa melalui penginjilan sekalipun. Itu artinya mari sama-sama terus kita pakai waktu-waktu jam-jam terakhir ini untuk terus memberitakan Injil, dan biarlah kita serahkan hasil akhirnya kepada Roh Kudus yang menentukan. Karena kita sudah janjikan keselamatan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Terima kasih. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita.